السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. InsyaAllah kita akan mengkaji beberapa surah, yaitu surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Tentunya ketiga surah ini insyaallah kita semuanya telah menghafalkannya dan paham tentang terjemah dari surah yang sering kita baca dalam salat ini. Apalagi asbabul khusyu', di antara sebab yang akan membantu kekhusyuan seorang dalam salat adalah memahami apa yang dia baca. Sesuatu yang sangat minimal adalah kita faham terjemah dari surah-surah yang sering kita baca dalam salat dan paham arti dan makna zikir-zikir yang kita baca dalam salat. Dan sungguh tidak sepantasnya bagi seorang muslim, seorang sunni, tidak memahami arti atau terjemah dari sesuatu yang dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tidak ada upaya untuk memahami kalam Allah, sebagaimana firman-Nya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqsaruha. Apakah mereka tidak berupaya untuk bertadabbur terhadap Al-Quran? Am 'ala qulubin aqsaruha, atau di hati-hati mereka ada kuncinya sehingga tidak ada upaya, bahkan tidak ada kemauan untuk memahami makna dari surah-surah yang kita baca. Dan demikian pula azkar, zikir-zikir yang kita baca di dalam salat. Surah yang pertama yang kita akan bahas, kita nukilkan keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dari surah Al-Ikhlas, yang sekali lagi insyaallah salat kita sering tidak terlepaskan daripada surah yang mulia ini. Surah yang sifatnya adalah Makkiyah, posisinya adalah Makkiyah, berjumlah 4 ayat. Makkiyah artinya diturunkan sebelum masa hijrah, diturunkan
sebelum hijrah. Adapun Madaniyah adalah yang diturunkan setelah masa hijrah. Dan surah ini memiliki sebab atau asbab nuzul sebagaimana yang diriwayatkan atau disebutkan riwayatnya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, tatkala datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang musyrikin seraya bertanya kepada Rasulullah, "Sif lana rabbak." Dalam riwayat lainnya, "Ansif lana rabbak." Sifatkan kepada kami tentang Rabbmu. Sifatkan kepada kami tentang Rabbmu. Perwakil lainnya ada yang bertanya, sebutkan nasab Rabbmu. Ini adalah pertanyaan orang-orang musyrikin pada waktu itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Qul huwallahu ahad." Qul huwallahu ahad ila akhir ayat. Dan sekilas tentang fadilah daripada surah Al-Ikhlas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih bahwa Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas ta'dilu thuluth al-Quran, itu menyamai sepertiga dari Al-Quran. Fadilahnya adalah sepertiga Al-Quran. Tetapi yang perlu diingat, apa yang dikatakan sepertiga dari Al-Quran atau menyamai sepertiga Al-Quran bukan berarti mencukupi sepertiga daripada Al-Quran sehingga kita tidak membacanya. Bukan seperti itu. Bukan ini alasan bagi kita saat kita tidak pernah khatam Al-Quran, kemudian kita menyatakan cukup bagi saya untuk membaca suratul Ikhlas karena mencukupi suratul Quran sepertiga Al-Quran. Saya baca 3 kali berarti sempurna. Lah, bukan demikian. Tidak mewakili dalam artian tidak bisa dijadikan hujjah bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran dengan beralasan hadis yang kita sebutkan. Karena hadis yang kita sebutkan itu berkaitan tentang fadilah, seperti fadilahnya dia membaca sepertiga daripada Al-Quran. Dan tentunya bagi mereka yang membaca, memahami dan bertadabbur tentang ma'aninya atau makna-maknanya, bukan sekedar orang yang membaca dalam keadaan kosong hatinya, tidak memahami akan artinya, bahkan tidak paham saat dia membaca surah yang mulia ini. Selayaknya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang sholat. Tidak semuanya mendapatkan fadilah sempurna, lipatan pahala yang sempurna. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mendapatkan sempurna, ada yang mendapatkan setengahnya, seperempatnya dari fadilah, bahkan ada yang tidak sama sekali mendapatkan keutamaan dari sholat yang dia lakukan. Sama-sama dia melakukan sholat. Demikian pula suratul Ikhlas.
Oleh sebab itu, ikhwanillah, apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW sebagai targhib, sebagai motivasi bagi kita untuk mencintai surah tersebut dan mempelajari kandungan daripada surah yang mulia ini. Dan ikhwanillah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini sangat dirasakan oleh para sahabat. Bagaimana keindahan daripada surah yang terkadang hanya lepas dari bacaan kita. Jadi bagi mereka yang alqas sam'a wa huwa shahid, benar-benar dia memperhatikan, menghadirkan segenap hatinya, dia akan merasakan sesuatu yang sangat agung daripada surah yang mulia ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika ada salah seorang sahabat yang selalu menutup setiap surah yang dia baca dalam salatnya, selalu menutup dengan surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas. Terasa aneh di kalangan para sahabat, sehingga berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun bertanya, apa gerangan yang menjadikan orang itu melakukan? Coba perhatikan jawaban yang menunjukkan pemahaman mereka dan kepekaan keimanan mereka. Dan tentunya ada sesuatu yang sangat besar dirasakan oleh sahabat ini, sehingga dia mendapatkan berita yang sangat mengembirakan. Tetapi ditanya sahabat ini, apa gerangan yang menjadikan kamu membaca surah ini dalam setiap suratmu, dan kalau kamu menyelesaikan daripada setiap surah? Maka dia berkata, karena di dalamnya ada sifatul Rahman, di dalamnya ada sifat tentang Ar-Rahman, tentang Allah. Wa ana uhibbu an aqra'aha, dan aku sangat mencintai, aku selalu saya membaca tentang sifat-sifat itu. Coba bayangkan bahwa ternyata keimanan yang benar terhadap al-asma wa sifat itu menghantarkan seorang dalam tingkatan keimanan yang mengagumkan, mampu merasakan sesuatu yang demikian saat dalam hatinya, sehingga menghantarkan dia untuk benar-benar cinta kepada Allah, dan kemuliaan itu tatkala bersandar kepada Allah, kemenangan tatkala bersandar kepada Allah. Dan ketika segenap urusan itu dipasrahkan kepada Allah, hal besar dia lakukan, bisa dia lakukan tatkala dia memahami tentang keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di dalam syarah Qawaid al-Muthla bahwa orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling bersemangat untuk beribadah, adalah orang yang semakin mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Karena dia mengetahui tentang sifat-sifat Allah, sehingga apa yang Allah amanahkan itu bisa kita realisasikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki asmaul husna. Allah katakan apa? Fad'uuhu biha, berdoalah dengannya, dan mencakup berdoa dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah ini doaul ibadah dan doaul masalah. Doaul ibadah tentunya muncul dalam kehidupan seseorang ketika dia paham tentang apa yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika dia mengetahui bahwasanya Allah adalah Al-Hakim, Allah
Maha Bijaksana, maka apa yang terjadi pada dirinya, apa yang menimpa pada dirinya, apa yang diperintahkan, tidak pernah dia bersuudzon kepada Allah, yakin dalam hatinya bahwa ketentuan Allah itu penuh dengan hikmah. Kenapa? Karena Allah itu Alimun Hakim, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Demikian pula ketika kita memahami bahwasanya Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat, maka apa yang dilihat, apa yang didengarkan, apa yang dipamerkan, apa yang dipertontonkan dari kekuatan manusia selama itu ada dunia dan makhluk, tidak akan menggetarkan tauhidnya, tidak akan menggetarkan hatinya. Karena manusia, apalagi orang kafir, itu hanya bisa sombong dengan dunianya. Sebagaimana Qarun bersombong atau sombong dengan hartanya, Fir'aun dengan kekuatannya. Sebagaimana juga sekarang, seakan-akan dunia itu dipegang oleh mereka dan kita seakan-akan terpengaruh oleh opini yang sifatnya hanya dunia, yang melemahkan jika yang mengajari adalah orang yang tidak memiliki kekuatan tauhid. Coba kadang-kadang dikabarkan bahwasanya Amerika itu mengetahui segala-galanya sana. Kita taklim di sini, suara kita disadap sampai ke satelit mereka, dibawa ke Washington, dipelajari, bisa didengar. Subhanallah. Hal seperti itu ya semua tidak akan menggetarkan kita. Kekuatan dunia tidak ada artinya ketika seorang itu mengembalikan kepada Allah Al-Qawi yang Maha Kuat. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengisyaratkan tentang Maha Kuatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau isyaratkan dalam sebuah perkataan yang sangat indah. Kata beliau, kalahnya orang-orang Islam, kaum muslimin dari orang-orang kafir, sehingga mampu mereka bercokol, mampu membelenggu kaum muslimin, berkuasa atas kaum muslimin, mampu bahasa kita dengan bahasa kita mengobok-obok negara-negara Islam. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, itu bukan karena orang-orang kafir itu kuat. Nah, mereka tidak hanya kuat, mereka memamerkan dunia. Di zaman Rasulullah memamerkan manjaniknya, senjata apinya. Mungkin di zaman kita dengan nuklir ataupun yang lainnya. Maka kalau ini itu bukan kekuatan, bukan karena mereka kuat berhasil menguasai kalian atau tatkala mereka menguasai kalian, tetapi menangnya mereka atas kaum muslimin adalah tatkala Allah al-Afid a'rada ankum, lianna al-Afid, karena yang maha menjaga, yang maha kuat Al-Qawi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berpaling daripada kalian, maka Allah tidak memberikan pertolongan kepada kalian. Ini tentunya kesadaran yang seperti ini terbentuk kalau dia memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga benar-benar dia bisa beribadah dan berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka sahabat ini menyatakan ketika ditanya kenapa engkau baca, dia katakan karena saya mencintai, di dalamnya ada sifat Rahman dan saya sangat mencintai, sehingga beliau selalu membaca. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah, kabarkan kepada orang itu, kepada orang yang selalu membaca surah Al-Ikhlas, kepada sahabat tersebut, bi'annallaha yuhibbuh, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang itu.
Subhanallah. Kecintaan dibalas dengan kecintaan. Tentunya barakallahu fikum bukan sekedar kecintaan yang kadang-kadang hanya alunan dalam nada atau sesuatu yang sama sekali tidak bermakna. Cinta sebagaimana yang diwujudkan oleh para sahabat, sehingga barakallahu fikum dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya orang itu menjadikan Allah mencintainya. Coba terkadang Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah idza adda 'abdan, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan sebarkan, Allah akan umumkan di kalangan para malaikat. Tapi di sini terkadang Allah mengabarkan cintanya secara langsung, disampaikan kepada Rasulullah dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan kepada para sahabat. Dikabarkan kepada para sahabat. Ini busyra. Berita yang tentunya sangat menggembirakan dan kemenangan. Tetapi selayaknya para sahabat yang lainnya, semakin mereka mendapatkan janji kemenangan dari Allah, semakin takut mereka kepada Allah, semakin semangat mereka dalam beribadah. Inilah para sahabat. Jauh dari kita. Dalam riwayat lain juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, suatu saat ada salah seorang sahabat yang dia senantiasa beriman karena memang dia aqra'uhum, orang yang paling fasih dalam membaca Al-Quran. Tetapi sahabat ini senantiasa memulai tatkala ingin membaca surah, dia membuka dengan suratul Ikhlas. Dengan suratul Ikhlas. Maka hal ini memberatkan atau menjadi pertanyaan. Apa masalah? Kenapa orang itu terus mengulangi membaca suratul Ikhlas? Maka sampailah hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau selalu membaca suratul Ikhlas sebelum kamu membaca surah yang lainnya? Apa jawaban saya ini? Karena aku mencintai. Li'anni uhibbuha. Karena aku sangat mencintainya. Apa jawaban Rasulullah? Coba perhatikan orang ini yang seharusnya memberi motivasi bagi kita untuk kita mendalami surah dalam Al-Quran, khususnya juga surah Al-Ikhlas. Apa kata Rasulullah? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Karena kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas, hal ini yang akan telah menjadikan engkau dimasukkan Allah ke dalam surga. Ini namanya ajaib. Ini tentunya barakallahu fikum sebuah tentunya kemuliaan dalam kehidupan, izzah yang sebenarnya, bukan yang lainnya. Maka alhamdulillah fadail dan ahadits yang mengingatkan tentang kejadian suratul Ikhlas ini hendaknya kita jadikan sebagai targhib bagi kita untuk kita memahami dan terus kita berupaya untuk mempelajari kandungannya dan tentunya kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Coba perhatikan satu persatu daripada kata-kata yang disebutkan dalam suratul Ikhlas. Coba baca sebelumnya, Pak. Siapa yang baca? Tidak perlu melihat mushaf tentunya. Yang belum hafal, push up satu jari ya. Barakallahu.
Kalau belum hafal suratul Ikhlas, ini namanya apa? Masya Allah. Baik. Siapa yang baca suratul Ikhlas dengan tajwid, dengan tertil, dengan baik tanpa salah, artinya sesuai dengan kaidah. Mana ya kawan? Fadhal. Atau saya berkata dengan perkataan orang Arab, siapa yang lelaki di antara kalian? Hal minkum rajulun. Baik. Berarti lainnya apa? Laki-laki juga orang tua saya. Baik. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya, kalau kita membaca ra yang musyaddad, jangan dinampakkan takrurnya, bahkan kadang-kadang lebih sampai kedengaran berulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, takrurnya bukan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, bukan tapi Ar-Rahman. Baik, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Qul huwallahu ahad. Bukan huwa, bukan qul huwallahu, bukan huwa, bukan huwa. Tapi apa ini? Huwa. Qul huwallahu ahad, bukan qul huwa. Coba dilihat ada wa-nya enggak? Hah? Huwa atau huwa? Huwa. Huwa. Bukan huwa ya. Kadang-kadang kita lepas dulu saja. Qul huwallahu. Hah? Bukan ngaruh bahasa Jawa ya. Huwa. Barakallahu fiik. Baik. Qul huwallahu ahad. Ulangi. Qul huwallahu ahad. Baik. Allahus samad. Nah, kalau disambung gimana? Qul huwallahu ahad disambung Allahus samad. Qul huwallahu ahad lillahus samad. Masya Allah. Ini cara menyambungnya. Qul huwallahu ahad lillahus samad. Baik, lanjutkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Hafal ya? Barakallahu fiik. Hasanallahu ilaik. Coba perhatikan. Qul, katakan. Di sini disebutkan oleh para ulama bahwa khitab yang pertama tadi yang diajak bicara, yang diperintahkan, orang yang kedua yang disebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Syekh ini bahwa ibrahnya itu berlaku untuk semuanya, untuk seluruh kaum muslimin, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk umatnya. Dan ini merupakan bentuk keyakinan. Ketika Allah perintahkan, maka kita harus memahami apa yang diperintahkan, bukan sekedar membaca. Ketika Allah menyatakan qul, baca, katakan, di sini tentunya menuntut kita untuk memahami apa yang kita baca. Satu sisi apa yang dikatakan ini adalah jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, secara khususnya yaitu orang-orang yang bertanya tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sebagian orang musyrikin menyatakan sif lana rabbak, sif lana rabbak. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang Allah perintahkan di sini atau apa yang Allah kabarkan
merupakan jawaban dari sebuah teori yang sebenarnya, yaitu keutuhan tauhid. Dan ini tentunya mengagetkan orang-orang musyrikin, karena mereka menganggap adanya selain Allah yang bisa kepadanya bertawassul, yang bisa kepadanya melakukan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, pengorbanan. Maka dikatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Huwa Allah," dialah Allah. Perhatikan, dia adalah Allah. Antum selalu mengingat ketika disebutkan kalimat Allah dengan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, al-ma'luh al-mustahiq li jami'il ibadat, satu-satunya yang wajib untuk disembah dan satu-satunya yang berhak al-mustahiq untuk seluruh bentuk peribadatan. Ini Allah. Dan ijma' para ulama bahwa Allah merupakan nama yang tidak boleh digelarkan kepada makhluk, dinisbatkan kepada makhluk secara mutlak. Dari sana ada beberapa nama yang tidak boleh, sebagaimana kita telah sampaikan dalam kajian sebelumnya di malam hari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada Ar-Rahman, tidak boleh digelarkan kepada orang. Fatal kadang-kadang kita memanggil Pak Rahman. Kita tahu Musailamah Al-Kadzdzab dijuluki Al-Kadzdzab kalau dia menyatakan ana Rahmanul Yaman. Dan orang Arab itu paham kalimat Rahman tidak akan mungkin diitlakkan kepada manusia, sehingga dikatakan Al-Kadzdzab, Musailamah Al-Kadzdzab. Karena hati-hati memanggil orang Abdullah namanya apa? Allah. Ini berbahaya, tidak sepantasnya. Demikian difatwakan oleh Syekh Abdul Nasir Abbas ketika ditanya tentang pemotongan panggilan daripada nama-nama yang sudah diberikan. Nama itu ada doa. Nama itu ada doa. Bagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim, pengaruh daripada nama, sehingga Rasulullah itu merubah nama-nama yang jelek, nama-nama yang buruk menjadi nama-nama yang baik. Salah kalau dikatakan apalah arti sebuah nama. Bagi gambaran apalah arti sebuah panggilan salah. Baik. Sudah 30 menit, insyaallah kita lanjutkan besok ba'da al-'asr insyaallah taala azan dari suratul Ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.